Dia bilang pada saat main bola ada teman yang senang kakinya, dia jatuh tapi dia minta maaf. Dia langsung bilang saya maafkan. Itu salah satu contoh juga. Terima kasih Puji. Teman-teman yang lain coba. Apapun itu, baik orang tua, teman, atau apapun itu, coba. Berani saja berbicara. Mengampuni ini tidak asing kalian dengar kan? Sering sekali kan? Bahkan orang tua juga pasti ajarkan bagaimana kalian mengampuni. Iya kan? Mengampuni sama. Coba siapa? Risa. Risa, bangun Risa. Contohnya seperti apa? Mengampuni saudara saya. Ya? Mengampuni saudara saya. Oh, mengampuni saudara. Ya. Ya. Risa bilang pernah mengampuni saudara. Oke. Di sini sebelum itu tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan semua anak-anak pertama bisa mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni, menjelaskan arti mengampuni dan mempraktikkan perilaku manusia yang telah diselamatkan melalui doa permohonan supaya Allah memampukan dirimu dan sesamamu dalam artian mengampuni. Oke. Ada cerita di sini, pernah dengar nama Nelson Mandela? Bagus sekali mungkin didengar. Tapi tokoh ini dia dipakai di buku yang anak-anak semua belajar. Dia adalah seorang presiden pertama di Afrika. Dia punya cerita begini. Dia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas, diberlakukan tidak adil. Ada dulu cerita orang hitam itu tidak dianggap mereka terus. Pokoknya mereka ketidakadilan terjadi. Mereka menganggap mereka kayak orang. Mereka menindas orang hitam. Tapi tokoh Nelson Mandela ini dia membela mereka. Nah, di sini karena seorang tokoh Nelson Mandela ini memperjuangkan akan ketidakadilan bagi orang kulit hitam, dia masuk penjara. Dia masuk penjara lebih dari 20 tahun di penjara. Nah, setelah dia bebas, puji Tuhan dia terpilih menjadi presiden. Dia terpilih menjadi presiden di Afrika. Nah, kamu tahu orang yang pertama dia undang untuk makan malam dengan dia adalah kepala penjara. Kepala penjara yang banyak merugikan dan menindas Nelson ini di penjara. Bayangkan saja, dia undang. Pertama orang yang diundang dia jadi presiden untuk makan bersama itu ini kepala penjara. Yang di situ kepala penjara ini menindas, hukum Nelson di penjara. Bayangkan saja itu, dia undang dia. Nah, di situ orang aneh-aneh, mesti bertanya, kenapa undang sama mereka itu yang sudah pernah tindas sama Nelson, sudah hukum di penjara. Di sini, ketika banyak orang mempertanyakan itu, Nelson jawab begini. Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Yang artinya di sini mengampuni, membebaskan
yang berbuat jahat. Ibu bilang, mengampuni, membebaskan kamu dari rasa kebencian, dan biarkan hatimu dikuasai oleh damai sejahtera. Itu yang paling penting di mana indahnya mengampuni. Itu salah satu contoh ya. Nah, di sini ibu mau mengajak kalian. Coba bisa ada CD tapi tidak apa-apa kalau tidak ada supaya kalian bisa lihat Nelson punya muka yang seperti apa. Saya saja tidak bisa ditampilkan. Intinya ibu harap di sini kalian paham kan? Paham kan kenapa ada Nelson itu seperti ini? Dia adalah salah satu tokoh yang dipakai di buku yang menjadi sumber belajar kita. Khususnya tentang indahnya mengampuni. Oke, di sini memahami pengampunan. Ibu harap semua bisa catat ini yang ibu tulis ya. Memahami pengampunan. Apa yang ibu sampaikan juga bisa dicatat. Nah, seperti tadi yang dibilang pertama, mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Mengampuni adalah sikap saling memaafkan. Memaafkan orang yang sudah melakukan kesalahan dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Terus, mengampuni berarti membebaskan diri dari beban kebencian. Membebaskan diri dari beban kebencian, dendam, marah, dan tentu menggantikan dengan damai sejahtera. Kalian percaya bahwa pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati? Kalau kalian tulus melakukan pengampunan, kalian percaya bahwa pengampunan adalah keputusan dari hati? Itu yang ibu harapkan ada di dalam diri anak-anak sekalian, bahwa besar sekali peran indah yang mengampuni dalam kehidupan. Sini kalau habis memaafkan itu langsung tenang, damai, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa marah. Pasti itu dirasakan. Semua rasakan itu? Coba salah satu orang bisa bantu ibu baca Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Berkenang-kenang. Gisel. Oke, Gisel, silakan. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, terima kasih. Ibu sangat senang di kelas ini. Ibu sangat mengapresiasi kalian berani-berani. Ibu sangat senang. Terima kasih banyak juga kalian sangat berani. Dan ibu sangat mengapresiasi. Oke. Tadi dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Ingat, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, baik teman, orang tua, atau sesama kita, percaya Tuhan sedang mengampuni. Tetapi kalau kalian tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni kalian. Karena semua di sini tidak terlepas dari kesalahan. Tapi jangan sering buat kesalahan.
mengampuni orang lain, kalian akan diampuni oleh Yesus. Dan dari ayat itu tadi, kita mau mengajak Tuhan Yesus juga mengampuni kita kalau kita mau mengampuni sampai ya Tuhan Yesus akan dukung kita atau tidak mengampuni kita jika kita tidak mengampuni. Tuhan tidak pernah mengajar kok, tidak pernah mengajarkan kalau kau hidup itu jangan kau kasih maaf orang lain terus. Tuhan kita saja begitu kan? Tidak. Tuhan sudah menekankan dalam Matius 6. Nanti tidak begitu. Tulis itu Matius 6 ayat 14 sampai 15. Jadikan pedoman di saat kau melakukan kesalahan atau orang lain melakukan kesalahan darimu. Ingat, kita tidak bisa terlepas dari kesalahan. Jadi baiklah untuk saling mengampuni. Oke. Di Matius 18 ayat 21 sampai 35 itu langsung saja, tapi kalian sambil membaca. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 70 kali, 7 kali, melainkan sampai 70 kali. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Maksudnya di sini Tuhan tidak bilang harus hitung-hitung itu saat mengatur ini 1 kali, 2 kali. Tapi artinya di sini tanpa batas. Karena di sini jangan berpikir, Ibu, berapa kali kita harus mengampuni? Tidak ada yang begitu. Tuhan bilang pengampunan itu tanpa batas. Nah, di sini pernah dengar cerita tentang Yusuf? Pernah. Dia itu saudara-saudara? Pernah. Nanti bisa buka di Kejadian 45 ayat 1. Nanti dicatat ayat-ayat ini ya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Nah, di sini Ibu kasih kembali belajar dari kisah Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Di situ Yusuf itu disayang sekali oleh ayahnya dan sampai saudara-saudaranya tersebut iri, bahkan marah, bahkan jengkel, bahkan benci. Kenapa harus dia saja? Bagaimana dengan kami? Kami juga kan anak kampung dari ayah. Tapi dengan begitu Yusuf dijual. Ya. Dan pada suatu ketika dia menjadi seorang raja. Semua pasti ingat ini. Dia menjadi seorang raja. Dan di situ apa yang Yusuf lakukan? Apakah dia benci dengan saudara? Tidak. Apakah dia balas dendam dengan saudara-saudara setelah dia jadi raja? Tidak. Tetapi di sini Yusuf merindukan saudara-saudaranya dan mengampuni atau memaafkan saudara-saudara. Nah, bayangkan saja, coba kita di rumah. Satu saja disayang semua. Hei, mama sayang dia saja. Saya benci sekali soal kayak gitu-gitu. Terus saja usir ambil ini, usir sambil terus saja di rumah sini. Tapi penuhilah dirimu dengan memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain. Itu penting. Siapapun itu jangan pandang mau orang kecil, mau orang besar, mau orang tua, siapapun itu. Kalian rasa indahnya mengampuni itu bagaimana kan? Penuh dengan damai sejahtera. Coba ini masih dendam, masih benci. Pasti kalian begini. Pasti masih ada rasa benci di dirinya kalian kan? Kalau kalian tidak mengampuni, masih ada rasa marah, jengkel begini.
Kalian mau hidup seperti itu? Tidak. Apakah Tuhan Yesus menghendaki itu? Tidak. Tidak kan? Nah, itu sudah makanya Ibu di sini menekankan bahwa sikap Yusuf ini sangat menjadi contoh bagi kita. Nah, di sini dari kisah Yusuf ini dia menekan beberapa hal, di mana harus memiliki sikap pemaaf. Menciptakan pemulihan hubungan. Mengampuni harus lahir dari niat baik. Lahir dari niat baik dan penuh ketulusan. Sama seperti Yusuf yang mengampuni saudara-saudara. Dan juga dari sini ada pertanyaan, mengapa Yusuf harus dapat mengampuni saudara-saudaranya? Yang pertama, karena Yusuf mengerti bahwa Allah mempunyai rencana yang baik di balik penderitaan. Dia mengerti bahwa semua yang terjadi dari penderitaan itu Tuhan punya rencana yang indah di balik itu semua. Yusuf tahu semua masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan hal-hal yang tidak baik. Yusuf ingin hidup damai penuh kasih bersama keluarganya. Siapa yang mau seperti Yusuf? Semua yakin? Yakin. Mau saling memaafkan teman satu sama lain? Mau. Yakin betul? Yakin. Oke. Untuk itu sebelum sebelum kita bentuk kelas, Ibu ada mau minta di setiap kelompok didiskusikan sesuai pertanyaan yang Ibu kasih di sini. Nah, di situ bisa kasih berapa jawaban, sebentar bisa maju membacakan apa yang kalian diskusi, nanti Ibu juga bisa bantu. Di sini kelompok 1 bisa pilih satu sini saya. Di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3. Di sini kelompok 4. Di sini kelompok 5. Bisa ditaruh per poin-poin jawabannya, biar sedikit tidak apa. Intinya apa yang kalian pahami tentang hendaknya mengampuni hari ini. Bisa dikerjakan dalam beberapa menit. Ayo sama-sama diskusikan.
sini. Berikan saat mengambil terjawab. Saya pernah, contohnya begini, saya pernah di sana sama kalau tak ada teman saya dimarahin, tapi itu sakit sekali saya bilang tidak lama saya bilang saya masih nah itu saya satu cuma bisa dibantu lihat dia seperti bercerita entah 2-3 orang bercerita contoh tidak apa langsung bercerita saja tidak apa biar tidak lama tidak apa ya semua paham? Sebentar kelompok-kelompok yang lain bisa kalau ada yang bertanya ibu saya belum ditanya iya saya tunggu sebentar oh itu sudah bisa ya ya saya langsung poin-poinnya nanti bicara. Nah di sini menceritakan salah satu pengalaman kita saat menghadapi sesuatu. Nah, seperti tadi toh contohnya seperti apa? Pernah kasih maaf teman kan? Pernah kasih maaf mama, pernah jawab mama pas habis mati atau marah mama langsung bilang ibu minta maaf sudah salah begitu. Nah itu bisa ceritakan salah satu pengalaman kerja. Itu yang paling sering kalian ketemu. Ya, nanti biar langsung berapa poin nanti bisa langsung maju. Kalau sudah siap, sama punya kelompok kalau sudah siap, ikut kelompok 4 atau kelompok 1 sudah siap. Tapi majunya jangan maju semua. Semua maju, 5 orang maju. Kalau ada 5 jawaban dibaca satu-satu. Kalau ada yang 1 jawaban bisa diwakili. Tapi semua harus sama-sama berdiskusi supaya tahu maksudnya. Ya, kalau sudah siap, saya siap ibu. Langsung kelompok kami siap. Semangat, semua pasti bisa. Percaya semua bisa. Kalau memang sudah tidak dapat banyak contoh atau apa, biar 3, 4 atau 2. Intinya ada yang kalian dapat dari bagaimana indahnya mamaku mengampuni. Oke. Semua masih semangat? Kalau ada yang bertanya, ibu saya mau bertanya soal ini nanti bisa ibu. Ya. Kalau sudah siap, ibu kelompok kami siap. Sudah ingat kan kelompok mana 1, 2, 3, 4, 5 sampai semua ingat kan? Oke. Jangan terlalu lama ya. Sebentar ibu bisa bantu menyimpulkan apa dari jawaban-jawaban anak-anak sekalian. Semua maju. Teman-teman yang lain mohon didengar ya, supaya kalau kita saling menghargai, orang akan menghargai kita. Nah, belajarlah dari sini juga. Oke, semua bisa lihat di depan dan bisa dijelaskan suaranya supaya bisa didengar ya. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Motivasi mengampuni. Ketulusan hati bagaimana kita mengampuni dengan tulus. Poinnya kita harus mengampuni dengan tulus, ikhlas tanpa menuntut untuk nilai. Ya, motivasi hari ini dari kelompok 1. Mereka mengatakan bahwa ketulusan hati bagaimana kita mengampuni dengan tulus. Yang dimana kita harus mengampuni dengan tulus, ikhlas tanpa mengungkit-ungkit lagi. Itu motivasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Di sini ibu harus semua bisa berani berbicara,
kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Kenapa kita harus mengampuni? Mengampuni bisa membebaskan kita dari rasa kebencian. Keras lagi soalnya. Karena Tuhan sudah karena Tuhan saja mengampuni dia. Jadi kita harus mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Tuhan saja mengampuni, kenapa kita tidak? Jadi kita harus sama seperti Tuhan yang mengampuni. Karena mengampuni membawa kita dalam hidup damai sejahtera. Karena pengampunan membawa hidup kita dalam damai sejahtera. Itu dari kelompok 2. Good job. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan, terima kasih banyak. Susah ini. Itu. Aduh, yo. Seberibut lagi saya ngomongin politik. Ayo silakan. Ya, kelompok 4 silakan. Semua perhatian di sini ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Beberapa contoh Ya. Berikan beberapa contoh mengampuni. Itu soalnya. Saya pernah mengampuni teman saya yang melakukan kesalahan. Saya menyakiti hati saya, tapi saya mengampuni walaupun dia tidak meminta maaf. Ya. Oh, di sini salah satu contoh yang diberikan kelompok 4. Saya pernah mendapat kesalahan. Saya pernah disakiti. Maksudnya pernah menyakiti hati saya dengan perbuatan. Tapi di situ orangnya tidak minta maaf. Saya sudah mengampuni. Biasa. Ada lagi? Ya, itu saja. Oke. Di sini kelompok 4 sudah mempresentasikan salah satu contohnya. Sebelum orang meminta maaf, saya sudah terlebih dahulu. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Kelompok 3 dan kelompok 5. Ayo. Ayo, silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semua perhatian. Kelompok 3, kami akan masukkan hasil diskusi kami. Kebencian. Arti mengampuni. Mengampuni adalah cara membebaskan diri dari kebencian. Harus memiliki sikap pemaaf untuk saling memaafkan. Menciptakan pemulihan hubungan dengan cara mengundang makan bersama seperti yang Biasa. Oke.
di sini jawaban dari kelompok 3. Coba dengar semua. Mereka menyimpulkan arti mengampuni itu. Pertama, mengampuni adalah cara membebaskan diri dari kebencian, harus memiliki sikap pemaaf untuk saling memaafkan, menciptakan pemulihan hubungan dengan cara mengundang makan bersama seperti Nelson Mandela tadi. Dia tidak benci sama kepala penjara yang sering menyakitinya, tapi dia tetap mengingat kepala penjara. Oke, good job. Terima kasih kelompok 4, kelompok 3. Semua tepuk tangan untuk kelompok 3. Nanti jawabannya bisa ditulis masing-masing kelompok di buku ya. Oke, silakan kelompok terakhir. Semua ya. Bisa dikencangkan suaranya ya. Jadi anak-anak remaja itu harus semangat. Ayo, semua lihat ke depan. Dari baik Shalom. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan pertanyaannya, menceritakan salah satu pengalaman nyata saat mengampuni seseorang. Pada saat itu, ketika saudara saya membuat kesalahan kepada saya sangat marah, dan pada saat itu saudara saya minta maaf kepada saya, dan saya pun mengampuni saudara saya dengan tulus hati tanpa mengungkitnya lagi. Oke, good job. Terima kasih. Di sini kelompok 5 mengatakan bahwa ketika saudara saya membuat kesalahan kepada saya sangat marah. Ini sering terjadi kan? Ya. Baik adik maupun kakak. Dan pada saat itu saudara saya meminta maaf kepada saya, dan saya pun mengampuni saudara saya dengan tulus hati tanpa mengungkitnya lagi. Ibu harap semua seperti itu ya. Jadi kalau ada kesalahan, baik saudara melakukan kesalahan ataupun kalian melakukan kesalahan, marilah untuk memaafkan dan mengampuni. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Sangat bagus. Nanti saya kembali. Jadi baik, anak-anak sekalian, Ibu sangat senang sekali pada hari ini. Kalian sangat menghidupi arti dari mengampuni. Arti dari apa? Mengampuni. Terima kasih. Kalian sudah bagus sekali mempresentasikan apa yang menjadi beberapa pertanyaan tadi, pokok-pokok penting, dan Ibu harap semua itu bisa dicatat. Ibu harap itu kalau ada yang tidak catat, itu sangat-sangat penting intinya. Harus betul-betul kalian menghidupi bahwa arti mengampuni itu sangat-sangat penting. Oke, di sini Ibu mau menyimpulkan bahwa satu hal yang terpenting, bahwa indahnya mengampuni adalah yaitu di mana pengampunan merupakan suatu hal yang sangat membawa kita dalam hidup yang penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Dan motivasi hari ini, buanglah kepahitan dalam dirimu, baik kebencian, marah, benci, jengkel atau apapun itu, dan bukalah hati untuk mengampuni. Itu hal yang penting yang ingin sampaikan hari ini. Ibu harap semua bisa saling memaafkan, saling mengampuni dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Intinya belajar untuk memaafkan dan dimaafkan, mengampuni dan diampuni. Itu yang paling terpenting. Oke, itu ada yang bertanya. Semua sudah paham? Ada mungkin bisa mewakili beberapa orang.
membebaskan diri dari rasa kebencian. Membebaskan diri rasa kebencian. Terima kasih Ujal. Oke, siapa lagi? Adik? Ya. Di sini Ibu percaya kalian pasti paham apa dari artinya mengampuni. Jadi Ibu harus semua bisa mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Semua bisa melakukan hal itu? Bisa. Siapa di sini yang mau mengampuni? Semua mau. Oke. Terima kasih. Untuk itu sebelum kita menutupi belajar kita hari ini, semua bisa kita menyanyi bersama-sama. Semua tahu tentang lagu Kasih Pasti Lembut? Di sini Ibu sudah mencatat. Sambil lihat ya. Oke. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Semua bangun. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, terima kasih. Selamat duduk. Ibu harap semua bisa saling mengampuni satu sama lain dan tanamkan kasih, bahwa kasih sangat berperan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Ibu harap semua mampu melakukannya. Untuk itu, sebelum mengakhiri kelas, kan tadi kita sudah buka dengan kelas, buka dengan doa. Sekarang Ibu sikap yang sopan, membawa kita dalam doa sebelum kita mengakhiri kelas. Mari kita kembali lagi, kami tidak terhadap hadirat-Mu, Tuhan Yesus yang baik, yang maha pengampun, maha pengasih. Saat ini Tuhan kami berterima kasih Engkau telah memberkati dari awal pertengahan sampai pada akhirnya belajar mengajar pada hari ini. Terlebih khususnya kami belajar tentang bagaimana indahnya mengampuni. Mari Tuhan bahwa kami bisa mempraktikkan atau kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa indahnya mengampuni sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami akan berpisah satu sama lain, baik saya sebagai ibu maupun peserta didik. Apapun yang menjadi harapan pergumulan, kami percaya bahwa Tuhan sendiri campur tangan dalam kehidupan kami. Cita-cita masa depan anak-anak di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa.